Bagaimana, apa masih ada yang kurang? Mungkin mau tambah ruangan lagi? Tanya Anjas, tubuhnya bersandar di tembok yang dingin. Nggak ada. Rea membuka jendela samping, melihat rumah tetangga yang berjarak kira-kira 20 meter. Banyak tetangga, kan, Mas? Rea menoleh ke arah Anjas. Rumah depan itu milik pasangan suami istri yang udah nikah 7 tahun. Pak Ramlan dan Mbak Fenty. Samping kanan, rumah Mbah Sinem. Sebelah kiri, rumah kosong. Sebelah sana-sana lagi masih ada, nanti kamu juga kenal, cerocos Anjas berjalan mendekati Rea. Ada pedagang lewat nggak? Misal Kang Bakso, Kang Siomay. Rea menutup jendela yang berteralis. Di luar gerimis kecil mulai turun. Aku nggak tahu, karena belum pernah nginep atau tinggal seharian di sini. Anjas mengangkat bahu. Kalau pesan antar makanan udah ada belum? Kayak GoFood GrabFood gitu. Rea memandang Anjas dengan penuh harap. Udah ada, Yang. Anjas tersenyum kecil. Rea memutar badannya, terperangkap di antara tubuh Anjas dan tembok yang dingin. Tatapan mata suaminya itu sungguh membuat merinding dan bergetar. Ayo, balik ke rumah Bapak, Mas. Ada jas hujan, kan? Rea mencoba kabur dari kungkungan Anjas. Anjas tidak menjawab. Dia menahan tubuh Rea menggunakan kaki dan kedua tangan. Mas Anjas. Tegur Rea. Kok, diem? Kerasukan. Canda. Perempuan itu dibuat gugup setengah mati oleh tatapan Anjas. Kerasukan kamu, Yang, sahut Anjas, jari jemarinya sekarang berada di kedua pipi Rea. Jari jempolnya mengusap bibir Rea. Permisi. Ada orang. Mas Anjas, Pak Hilman. Anjas menghela napas berat. Hanya ingin berduaan dengan istrinya, ada saja gangguan. Anjas melangkah keluar ruang kamar, lalu berjalan menyusuri lorong pendek menuju pintu utama yang terbuka. Pak Ihsan, ada apa? Tanya Anjas saat melihat tamu di depan pintu. Mas Anjas, mau minta pepaya muda. Pak Ihsan menunjuk pohon pepaya yang tumbuh liar di sudut halaman depan. Pohon tersebut sedang berbuah cukup banyak. Ambil saja, silakan, kata Anjas. Makasih Nggih, ucap Pak Ihsan. Lelaki berjaket hitam itu berlari kecil ke sudut halaman. Pepaya muda dimasak apa, Mas? Tanya Rea, mendekati Anjas. Ditumis bisa, campuran sayur bobor, atau diiris tipis-tipis kayak korek api terus direbus buat campuran sayur pecel, terang Anjas. Memang kamu belum pernah makan? Kalau daunnya sudah pernah makan. Mama selama ini nggak pernah masak buah pepaya muda, sahut Rea sembari mengenakan tudung jaket. Karena hanya gerimis, dan jarak yang dekat tidak perlu repot-repot memakai jas hujan. Anjas mengunci pintu terlebih dahulu, lantas mengajak istrinya pulang. Baru saja bokongnya menyentuh jok motor, ada dua perempuan yang keluar dari rumah Fenty. Perempuan itu Nia dan Sophie. Owalah demi Mbak Cungkring itu kamu ninggalin Sophie, sindir Nia sekaligus menghina fisik Rea. Dasar pelakor. Wajah Rea memanas karena marah. Tidak terima oleh ucapan Nia. Bu. Kamu harus ngaca, tubuhmu kayak ikan buntal. Balasnya. Udah, Yang. Kita pulang. Nggak perlu diladeni orang nggak waras, cegah Anjas, sengaja volume suaranya diperbesar. Jas. Mamaku nggak gila. Seru Sophie. Kalau waras, kamu dan ibumu nggak buat rusuh, Sophie. Anjas membentak Sophie. Rea jadi tahu wajah Sophie. Memang cantik dengan rambut ikal sebahu. Dan seperti yang dikatakan Nur, bodinya bohai seperti Ariel Tatum. Fenty keluar rumah karena ada suara ribut-ribut. Perempuan itu berprofesi sebagai penjahit. Nia dan Sophie menggunakan jasa Fenty, yakni menjahit gaun untuk Sophie. Wah, ada Mas Anjas dan istri, kata Fenty ramah, dia menyalami Rea. Aku Fenty, Mbak. Kita tetanggaan. Rea, ucap Rea singkat memperkenalkan diri. Mencoba tersenyum ramah.
Ayo, Sophie pulang. Nia menarik lengan Sophie. Rhea memandangi dua perempuan itu, ternyata Sophie 11-12 dengan Bima. Harusnya mereka berjodoh. Sabar, Mas Anjas. Mudah-mudahan Bu Nia bisa menerima kenyataan dengan legowo, kata Fenty. Lama-kelamaan enek, Mbak Fenty. Mari, kami harus pulang. Anjas menyalakan mesin motor. Ternyata mantanmu rese banget, Mas, ujar Rhea, dagunya di pundak Anjas. Kedua tangan memeluk erat pinggang sang suami. Salah aku juga. Anjas menghela napas. Salah gimana? Rhea mengerutkan kening. Anjas menjelaskan, dirinya menerima Sophie supaya mengerti tidak ada cinta. Malah jadi bumerang. Aku nggak paham. Rhea masih bingung. Jadi selama pacaran, aku cuekin dia banget. Berharap Sophie pergi sendiri. Anjas tertawa sumbang. Oh. Rhea mulai mengerti. Seharusnya aku lebih bijak, sesal Anjas. Tumben meluk, yang. Kemudian Anjas menggoda istrinya. Sama suami sendiri bebas, jawab Rhea, merenggangkan pelukan karena sudah sampai di rumah mertua. Tampak dua perempuan membawa rantang di tangan kanan dan kiri. Mereka lantas membonceng motor yang sudah menunggu. Ke kamar yuk, ajak Anjas setelah memasukkan motor di depan garasi. Enggak, aku mau ikut bantu-bantu. Rhea berjalan masuk ke dalam rumah. Anjas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rhea sengaja menjauhi sang suami, dia ikut-ikutan sibuk membantu mengisi lauk pauk di rantang. Walaupun sudah dicegah, dengan alasan pengantin duduk manis saja, Rhea ingin terlibat. Kalau hanya duduk manis, bisa-bisa ngantuk. Dan, dia harus ke kamar. Di dalam kamar, bukannya istirahat malah dieksekusi suaminya. Ya, Anjas sebagai serigala jika sedang berdua saja. Malam bergulir menunjukkan pukul 20.15, tetapi masih ada kesibukan. Rhea rebahan di kasur, sedangkan Anjas entah kemana. Dia sempat melihat suaminya duduk-duduk bersama Hilman dan 3 lelaki lain di teras depan, yang sudah terpasang tenda. Rhea memeluk guling, matanya berat sekali karena dilanda rasa kantuk yang luar biasa. Dia sudah mencapai tangga mimpi, kala merasakan tempat tidur bergerak. Lalu dekapan yang terasa hangat. Udah tidur, Rhea sayang. Bisik Anjas. Walaupun mendengar, Rhea tidak merespons. Dia hanya ingin tidur. Anjas yang menahan hasrat sedari siang mulai menciumi pipi Rhea. Tangan kiri bergerilya di tubuh istrinya. Mas Anjas. Rhea terjengit. Aku mau, yang. Anjas mendekatkan wajahnya. Lelah. Gumam Rhea pelan. Nanti aku pijetin. Anjas tidak peduli istrinya yang mengantuk. Lelaki itu mulai beraksi. Males mandi subuh-subuh. Pemanas airnya nggak berfungsi. Rhea menggeliat resah. Rusak lagi? Tanya Anjas. Ya. Rhea mengangguk lemah. Mas siapkan air hangat buat mandi besok. Anjas tidak kehabisan akal membujuk istrinya. Dipijat dan disiapkan air hangat. Rhea hanya bisa nurut kata suami. Sepekan. Tepat 7 hari Rhea menjadi seorang istri. Sore itu dia pulang ke rumahnya. Duduk berjejer bersama Rita dan Giana. Ketiganya melihat foto-foto pernikahan Rhea dan Anjas. Termasuk foto ngunduh mantu. Acara ngunduh mantu sama saja dengan resepsi pernikahan sebelumnya. Hanya saja kebaya yang dikenakan Rhea lebih sederhana dan tidak ribet. Anjas pun mengenakan kemeja batik lengan panjang. Yang membedakan, jumlah tamu lebih banyak. Rhea pulang diantar Rizal yang sekalian mengantar Mahen, karena Anjas sibuk dengan pekerjaan. Dia akan membicarakan mengenai pekerjaan dengan Regan. Ini foto waktu di Jepang. Rita menunjuk foto lama di Shibuya. Rhea waktu itu berusia 8 tahun berdiri di dekat strolernya Juna. Gadis kecil itu tersenyum lebar menunjukkan gigi ompongnya. Nggak kerasa waktu berlalu cepat, timpal Giana. Rita menghela napas panjang. Perjalanan cinta orang tuamu sungguh berat.
Andaikan Oma sutradara atau punya rumah produksi film, udah Oma jadikan drama. Rea mengetahui kalau dulu pernikahan kedua orang tuanya tidak direstui kakek buyutnya. Kedua orang tuanya juga sempat terpisah karena ulah si kakek. Beneran mau kerja. Giana pindah tempat duduk, Rita masih melihat foto-foto yang tersimpan. Rea mengangguk ragu. Iya. Udah, jadi ibu rumah tangga saja. Sesuai cita-citamu. Rita menepuk paha Rea. Yakin bisa berjauhan dengan suami? Tanya Giana. Yakin, kok. Eledernya bukan setahun sekali ketemu. Hanya hitungan hari, Ma, sahut Rea. Walaupun hitungan hari, kalian berdua masih pengantin baru. Sedang panas-panasnya, goda Giana. Cek, Mama. Emang kompor, ujar Rea, pipinya bersemu merah jambu. Diakui Rea, kehidupan rumah tangganya yang baru berusia seujung kuku penuh kemesraan. Wih, ada kakak tersayang. Juna memasuki ruang keluarga, tas ransel ditaruh di sofa. Aku kangen sama Mbak Rea, nggak ada yang ngomelin aku. Ada Onma sama Mama yang bisa marahin kamu, Jun. Beliau berdua lebih suhu, tukas Rea. Di lain sisi, Rea juga merindukan kebersamaan dengan keluarganya. Sekarang dirinya sedang membangun keluarga sendiri bersama Anjas. Bima masih neror. Giana bertanya. Enggak, Ma. Tetap harus diwaspadai, jawab Rea. Tidak lama berselang, si kepala keluarga pulang. Walaupun usahanya tidak seperti milik almarhum Akma, yang bisa menguasai pasar, Regan mampu mencukupi keluarganya. Juga mampu menggaji 70 karyawan. Apa kabar putrinya Papa? Regan duduk di kursi kayu. Baik, Papa. Rea tersenyum. Kamu datang untuk membicarakan mengenai pekerjaan, kan? Tanya Regan. Iya. Kapan aku bisa mulai bekerja, Pa? Rea menatap ayahnya. Lusa. Regan mengangguk. Rea mengangguk. Tapi hatinya meragu. Obrolan pun mulai mengenai pekerjaan. Sayang sekali, Rea tidak menyimak rencana Regan membuka cabang toko furnitur di luar kota. Saat malam tiba, Rea menghabiskan waktu bersama Juna. Dari main game, ngobrol tentang gebetan Juna, berakhir dengan melihat sketsa-sketsa sang adik. Kelak, Juna yang akan meneruskan usaha yang dirintis Regan. Aku ke kamar dulu. Rea berdiri dari sofa. Semoga mimpi indah. Juna melambai. Makasih, Jun. Rea membalas lambaian. Kamar tidurnya, entah mengapa terlihat dingin dan tidak nyaman. Rea duduk di sisi tempat tidur, mengambil boneka gajah yang tergeletak di atas bantal. Perempuan itu berbaring miring. Mengamati ponsel, menunggu telepon dari Anjas. Sayang sekali, ditunggu selama 1 jam tidak ada tanda-tanda Anjas menghubungi. Rea mengembuskan napas. Baru berpisah hitungan jam, ada rindu yang menyeruak. Lebay, desis Rea pelan. Mobil itu berhenti di depan rumah, dia tidak bisa memarkir di halaman karena ada mobil pickup milik Anjas yang menghalangi. Rea tidak memberitahu bahwa siang itu dirinya pulang ke rumah mertua. Karena sesuai rencana sebelumnya, Anjas akan menjemput Rea sekaligus Mahen pada Jumat sore. Rea pikir, Anjas ada di rumah. Ternyata sang suami sedang mengurusi mobil pengangkut sayuran yang mengalami kecelakaan. Anjas juga bertanggung jawab pada 2 pekerja yang mengalami luka. Untung saja nggak ada yang luka parah, kata Salwa. Rea yang duduk di dipan kayu, mendengarkan dengan seksama. Mereka berada di dapur, tungku kayu menyala. Di atasnya ada panci pengukus besar. Kapan mulai kerja, Rea? Tanya Salwa. Besok, Ma. Rea menjawab singkat. Loh, kok udah balik? Nanti capek. Salwa mengerutkan kening. Haruskah berkata jujur kalau dirinya kangen sang suami? Melihat wajah lewat saluran telepon tidak cukup. Bahkan pada Giana, Rea berbohong mengambil dompet berisi SIM dan KTP yang tertinggal. Bu Salwa ini ditaruh di mana? Tanya Vivi, yang membawa kresek berisi ikan nila dan kembung. Taruh baskom,
Terus letakkan saja di dekat pancuran air, jawab Salwa. Ibumu di mana? Salwa melirik Vivi. Ibu berhenti di depan rumah Bu Hesti, lihat-lihat baju, Bu, jawab Vivi, mengambil baskom di rak piring terbawah. Bu Hesti jualan baju. Salwa bertanya lagi. Bukan Bu Hesti, ada penjual kredit baju keliling, terang Vivi. Salwa kemudian meminta tolong Vivi, dibelikan kecap manis dan saus tomat. Dia memberikan uang Rp100.000 pada gadis berkaus ungu muda itu. Sekalian beli es krim yang cup rasa vanila. Kamu juga boleh beli, ucap Salwa. Aku ikut. Rea berdiri. Saya naik motor lawas, Mbak Rea, ucap Vivi. Nggak apa-apa. Yuk. Rea tersenyum. Rea membonceng Vivi yang mengendarai motor Supra lama. Walaupun cuaca terik, sinar matahari melimpah, rasa sejuk menyisip di kulit. Sementara Vivi masuk minimarket, Rea menyeberangi jalan menuju lapak penjual buah-buahan. Melihat buah nanas yang besar-besar dia tergiur ingin membuat setup nanas. Melihat buah apel hijau dia teringat pai apel buatan Giana. Rea membeli 2 nanas dan 2 kilo duku. Kedua kakinya berlanjut melangkah ke penjual es kelapa. Vi, mau es juga? Tanya Rea pada Vivi yang menyusul. Boleh, Mbak. Vivi mengangguk ragu. Dia belum lama mengenal Rea, yang ramah tapi terkesan galak. Rea membeli 8 bungkus es kelapa. Termasuk untuk 3 pegawai yang sedang menyortir wortel. Sambil menunggu, Rea menyeruput es kelapa lewat sedotan. Dia melihat Sophie yang juga membeli es kelapa. Hek, ketemu lagi, ujar Sophie, sok cantik seraya melepas kacamata hitam. Hei, juga, balas Rea santai. Walaupun kamu yang menikah dengan Mas Anjas, banyak kenangan yang tak terlupakan, kata Sophie. Bagaimanapun kami tumbuh bersama. Kami lahir di bidan yang sama, di hari yang sama, beda 1 jam saja. Lalu, Rea mengangkat alis. Apa Mas Anjas mencintaimu? Sophie menatap tajam. Nggak nyambung, sahut Rea. Vivi menyikut pelan lengan Rea, memperingatkan supaya tidak tersulut emosi. Dia mendengar obrolan antara Giana, Salwa, dan Nur sewaktu acara ngunduh mantu, bahwa Rea emosinya bisa meledak kapan saja. Vivi khawatir ada perang jambak-jambakan di depan lapak es kelapa. Rumah yang akan kalian tempati itu, aku yang minta desainnya. Dan akan kami tempati setelah nikah, ejek Sophie, lalu beralih bicara pada penjual es kelapa, memesan 5 bungkus. Rea menarik napas dalam-dalam. Tidak boleh terprovokasi. Harus menjaga nama baik keluarga suami. Kalau dulu hanya menyangkut keluarganya sendiri. Dia membayar es yang dibelinya. Tetapi Sophie belum selesai, memegang lengan Rea kuat. Aku dan Mas Anjas pernah bermalam bersama. Sophie kemudian melepas cengkeramannya. Tersenyum miring dengan sudut bibir tertarik ke atas. Dan, kamu yang rugi. Kamu panas ya Mas Anjas memilih aku. Ademin dengan es kelapa ya. Bye, Sophie. Rea melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Jangan percaya ucapan Mbak Sophie, Mbak Rea. Dia hanya cemburu, ucap Vivi menaruh kantong plastik di cantolan motor. Rea hanya mengangguk. Kembali menghirup udara banyak-banyak. Anjas sampai di rumah jam 12 malam. Dia harus memastikan Denny dan Kurnia mendapatkan perawatan medis terbaik. Anjas juga menyambangi kantor polisi karena dituntut pemilik mobil MPV yang bertabrakan dengan pickup yang dikemudikan Denny. Hari sial memang tidak ada di kalender. Sedangkan Hilman masih di rumah sakit, kalau-kalau ada yang dibutuhkan oleh kedua pegawainya. Salwa yang membukakan pintu. Menyapa dan memeluk sebentar, karena melihat wajah Anjas yang lelah sekali. Lihat istrimu, ketiduran di sofa nunggu kamu pulang, ucap Salwa, menunjuk Rea yang meringkuk di sofa ruang tamu. Bangunkan dia. Selamat istirahat. Salwa berlalu dari ruang tamu. Meninggalkan Anjas.
Hampir seharian, Anjas tidak mengabari istrinya yang dia pikir masih di rumah Semarang. Anjas tidak membangunkan Rea, melainkan dibopong perlahan supaya tidak terbangun. Dengan hati-hati meniti anak tangga. Karena pintu kamar terbuka, maka Anjas lebih leluasa masuk dalam kamar. Dibaringkannya tubuh Rea di tempat tidur. Anjas duduk di kursi, mengecek beberapa pesan yang masuk. Ada dari Nur yang memberitahu mengenai Sophie yang berkata-kata tidak benar tentang rumah dan hubungan badan. Nur, Vivi yang cerita, Mas Anjas. Tadi siang, Mbak Rea bertemu Sophie pas beli es degan. Nuduh Mas Anjas gitu-gitu. Nur, satu lagi, Mas Anjas. Kata Vivi juga, Sophie bertanya apa Mas Anjas cinta sama Mbak Rea. Anjas membuang napas kasar. Geram sekali pada Sophie. Anjas berdiri, lantas bersimpuh di sisi tempat tidur. Mengamati Rea yang terlelap. Aku tuh cinta kamu, Yang. Bisiknya pelan. Telapak tangan Rea menyentuh lengan Anjas yang melingkar di perut. Napas suaminya terasa menjalar di tengkuk leher. Rea menyadari sudah berada di atas tempat yang empuk. Saking nyenyaknya, Rea sampai tidak merasakan tubuhnya dipindah Anjas. Tangannya beralih mengambilkan ponsel di meja lampu. Diana, Rea, kamu nggak pulang? Papa tanya, kamu jadi kerja atau enggak? Bimbang ya ninggalin Babang Anjas. Emoji tertawa. Babang, lirih Rea, tersenyum sendiri. Rea tidak segera membalas pesan Giana, tubuhnya berbalik menghadap Anjas yang terlelap. Napas suaminya sangat teratur. Lalu diciumnya hidung Anjas. Dipandangi lekat wajah Anjas, yang mampu membuat dadanya bergetar resah. Sejak kapan jatuh cinta? Anjas mendadak menggerakkan kepala, matanya menyipit menatap Rea. Pagi itu tidak ada pekerjaan sehingga lebih santai. Maaf, aku nggak bermaksud membangunkan Mas Anjas, ucap Rea. Tapi aku terlanjur bangun. Kamu harus tanggung jawab. Anjas menarik tubuh Rea sehingga makin dekat dan rapat. Mas Anjas pulang jam berapa? Tanya Rea. Sekitar jam 12, Yang, jawab Anjas pelan. Rea menyentuh pipi Anjas. Ada yang berbeda, suhu badan Anjas menyengat panas. Padahal tadi tidak terasa. Mungkin tadi Rea baru terjaga dari tidur, jadi belum fokus. Badanmu panas, Mas Anjas. Rea menyentuh kening suaminya. Iya, memang agak pusing, ujar Anjas, sekarang tidur telentang. Dirinya kemarin bangun dini hari, tidak sempat istirahat siang. Mendengar kecelakaan, langsung menyusul ke TKP yang berjarak 30 menit. Rea menyibak selimut, bergegas keluar kamar seraya menjepit rambut panjangnya. Langkah Rea berderap menuju dapur. Mama, Mas Anjas demam. Punya obat penurun panas enggak? Tanya Rea pada Salwa. Salwa yang sedang mengiris-iris labu siam menoleh sebentar. Dia mencuci tangan di wastafel kemudian mengelapnya pada daster yang dikenakan. Salwa membuka lemari kabinet dapur bagian atas. Rea mengambil cangkir, dia membuat teh hangat untuk suaminya. Juga segelas air putih. Suruh sarapan dikit dulu, Mbak Rea. Ini ada singkong goreng. Nur meletakkan piring kecil berisi singkong goreng di nampan hitam. Ini obatnya, ini kompresnya. Salwa menaruhnya di atas nampan juga. Rea membawa nampan ke kamar atas. Posisi tidur Anjas miring dan meringkuk seperti bayi. Mas Anjas, makan dulu terus minum obatnya dulu, kata Rea, menaruh nampan di kursi yang digeser dekat tempat tidur. Lantas menumpuk dua bantal untuk bersandar Anjas. Pahit lidahku, keluh Anjas, walaupun begitu dia memakan singkong goreng. Meneguk sedikit teh, dan minum obat penurun panas. Sakit sangat menyebalkan. Rea mengulum senyum, Anjas kalau sakit bertingkah seperti anak kecil. Rea memeras handuk kecil di dalam mangkuk air hangat. Aku bukan anak kecil, Yang. Nggak perlu dikompres, tolak Anjas. Minum obat dan istirahat sudah cukup. Baiklah. Rea mengalah, menaruh handuk putih di dekat mangkuk. Rea.
Tolong jangan percaya omongan Sophie. Desain rumah aku minta bantuan teman yang mempunyai usaha desain and build. Aku dan Sophie nggak pernah ngamar, kata Anjas. Mas tahu dari Vivi ya? Rea memandang Anjas. Anjas mengangguk. Mengenai perasaan Chin. Jas, gimana kondisimu? Untung hari ini nggak ada pengiriman. Salwa muncul di ambang pintu. Hanya masuk angin biasa, Mama. Aku udah punya istri, jangan khawatirkan aku, omel Anjas, merasa malu karena diperhatikan Salwa. Namanya juga ibu, Mas. Walaupun udah gede, punya istri dan anak. Bagi ibu, kita tetap seperti anak kecil. Rea menukas, mengambil nampan yang akan dibawanya ke dapur. Betul itu. Rea, ayo makan dulu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan sakit. Salwa berjalan terlebih dahulu. Sayang, aku ingin dibuatkan sop makaroni. Sekarang bayi gedemu ini mau istirahat dulu, ujar Anjas seraya menenggelamkan tubuh di dalam selimut. Rea membulatkan matanya. Dasar, nggak punya saringan. Dikarenakan tidak bisa memasak, Rea dibantu Nur membuat sop makaroni. Rea yang memotong sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Sementara Nur yang mengeksekusi. Rea mendadak sedih saat sop sudah matang. Bukan dirinya yang masak. Hanya sop saja tidak bisa, sungguh terlalu seperti judul lagu. Sebelum menyajikan, Rea terlebih dahulu mengecek Anjas. Suaminya itu tidur nyenyak. Jadi, Rea kembali ke dapur. Hilman sudah pulang, mertuanya itu duduk di kursi meja makan ditemani Salwa. Rea duduk di dipan kayu, menyesali diri karena tidak masak sekaligus mendengarkan obrolan kedua mertuanya mengenai kecelakaan. Yang salah mobil Xenia, mobil itu keluar dari jalan gang begitu saja. Tanpa memperhatikan kondisi jalan besar. Posisi Denny agak ngebut, dan nggak bisa menghindari mobil sialan itu yang ujuk-ujuk muncul dari gang, cerocos Hilman kesal. Salah, ngotot minta ganti rugi. Begitu ada bukti CCTV langsung melempem. Halah. Hilman menggelengkan kepala. Ikut kesal dengar gitu. Banyak pengendara mobil atau motor seperti itu, timpal Salwa. Rea menghela napas, jari jempolnya menggulir video-video tutorial memasak. Berpindah mencari menu-menu untuk sehari-hari. Sepertinya dia akan mulai belajar memasak. Sebelum membawa sop ke kamar, Rea menyempatkan mengirim pesan. Mama, Mas Anjas demam tinggi. Aku belum bisa balik. Tolong beritahu Papa. Rea mengantongi ponsel di saku baju tidur. Membawa nampan ke kamar. Saat sampai di lantai atas, dia melihat Anjas keluar dari kamar mandi. Rambutnya berantakan dan matanya agak kemerahan. Mas. Rea mendahului masuk kamar, menaruh nampan di meja. Mau tambah nasi? Anjas duduk di sisi tempat tidur, merasa lebih baik. Nggak perlu tambah nasi, sahutnya. Sedangkan Rea duduk di kursi, mulai menyuapi sang suami. Baru suapan keempat, Anjas menolak suapan berikutnya. Rea tidak memaksa, menaruh mangkuk di meja. Dari jendela, melihat Nur dan Salwa berjalan cepat. Berbelok ke kebun dan tidak terlihat lagi. Sini duduk. Anjas menepuk tempat tidur. Ya, Pak Suami. Rea mengenyakkan tubuhnya di sisi tempat tidur. Anjas kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Rea. Enaknya punya istri, kenapa nggak dari dulu kita bertemu? Rea mengusap punggung suaminya yang masih terasa hangat. Loh sudah ketemuan waktu aku bayi, timpal Rea tertawa kecil. Masih botak, nggak tertarik, goda Anjas, sepersekian detik kemudian merasakan cubitan di lengan. Aku sakit, Yang. Kok kamu siksa? Kalau sakit diem, Mas. Jangan banyak ngomong. Rea mencubit lagi pelan. Rea baru saja mengabari Anjas sakit, jadi nggak bisa balik dan mulai kerja, terang Giana, menuang kopi di cangkir berwarna kuning kunyit. Yang kemudian diletakkan di dekat piring nasi goreng. Aku merasa Rea sedang bimbang, Gi. Dia terus membujukku dan bertanya kapan bisa kerja.
Waktu itu aku bilang, urus dulu pernikahan. Sekarang tiba waktunya bekerja, Reambulet sendiri, kata Regan, yang pagi itu mengenakan kemeja abu-abu muda dan celana panjang hitam. Persis emaknya yang malu-malu nggak ku cinta, imbuh Regan menyindir istrinya. Kayaknya dulu aku nggak malu-malu, deh, sangkal Giana, mereka berdua bisa bicara bebas karena hanya berdua. Juna sudah berangkat sekolah. Sedangkan Rita dijemput Maena. Setiap hari Rabu dan Sabtu, Maena mengantar dua manula, Wening dan Rita, ke tempat senam yang memang dikhususkan untuk nenek-nenek usia senja. Mungkin ingatanmu sudah mengabur, sayang. Regan mengedip-edipkan matanya. Kelilipan. Sinis Giana. Kelilipan kamu. Regan terkekeh. Halah. Giana tergelak. Sepertinya Bima tidak mengusik Rea dan Anjas lagi. Regan mengalihkan topik. Mungkin dia menyelidiki siapa Pak Regan sebenarnya, ujar Giana. Yang masih punya kedekatan khusus dengan orang-orang penting. Semoga saja Bima memang berubah pikiran, tukas Regan. Liburan yuk, berdua saja. Bulan madu Mama Jelita dan Papa 50 tahun. Jelita siapa? Giana mendengkus jengkel. Kamu maksudnya, jelang 50 tahun, jelas Regan. Masih lama. Baru juga 43 tahun. Giana memprotes sengit. Regan tertawa terbahak-bahak. Karena perempuan agak sensitif jika menyangkut usia. Mbak Salwa, sabar. Nur berjalan kewalahan di belakang Salwa yang marah-marah akibat dia mengadu mengenai Sophie. Salwa melewati jalan setapak supaya cepat sampai di kediaman Nia. Dulu dia berteman dekat karena hamil bersamaan, begitu juga saat melahirkan. Makin lama, sikap Nia makin menyebalkan. Lancang sekali mulut mereka berdua, Nur. Nggak bisa dibiarkan. Salwa mempercepat langkah. Botol saus cabenya buat apa, Mbak? Tanya Nur. Buat nyumpel mulut ibu dan anak yang nggak tahu diri, sahut Salwa, menerabas pagar tanaman. Sehingga rok panjangnya sempat nyangkut. Kebetulan yang sangat menyenangkan, Nia dan Sophie sedang duduk-duduk di teras depan. Si Sophie nggak kerja, Nur? Tanya Salwa. Nur mengedikkan kedua bahunya. Nggak tahu. Nia yang mengemil kacang bawang, melihat kedatangan Salwa. Seketika toples plastik di pangkuannya diambil Salwa. Toples berisi kacang bawang itu dilempar Salwa, sehingga isinya berhamburan, lalu toplesnya menggelinding. Apa-apaan kamu, Salwa? Pekik Nia. Kalian berdua telah memfitnah Anjas. Dan, kau Sophie, masih muda dan cantik. Kamu bisa mendapatkan lelaki yang lebih dari Anjas. Salwa menunjuk-nunjuk menggunakan botol saus cabe. Apa mau aku sumpahi jadi perawan tua? Apa otak kalian berdua kurang 1 ons? Teriak Salwa. Salah Anjas mempermainkan Sophie. Nia berkelit. Ya, Anjas salah. Salwa menarik napas dalam-dalam. Usia Sophie sebentar lagi 27 tahun. Mending dicarikan jodoh keburu jadi gosip tetangga karena nggak laku-laku. Oh, Sophie harus meniru menantumu itu. Jadi pelakor biar bisa cepat nikah. Si Rea cungkring itu tukang tikung. Penampilannya aja manis dan elegan. Hih. Nia bergidik. Salwa membuka tutup saus botol, dia hendak bergerak menyerang Nia tapi dicegah oleh Nur. Nur lepas. Hardik Salwa. Ini lebih pedas, Mbak Salwa. Lebih nampol. Nur mengeluarkan bungkusan plastik bening berisi sambal cabai halus seperti yang tersedia di warung bakso dan soto, dari saku celana kulot. Sophie yang melihat bungkusan cabai mencoba lari, tetapi terjatuh karena tersandung kursi. Salwa menggigit ujung plastik. Dia mendorong tubuh Nia, sampai terpelanting jatuh. Gila kamu Salwa. Nia menutup mulutnya. Kamu yang bikin masalah. Salwa membalas. Nia tidak mampu melawan Salwa yang bertubuh tinggi dan lebih besar. Mulut Nia dipenuhi cabai. Dia mulai kepedasan. Bu Salwa, jangan. Sophie ngesot mundur saat Salwa mendekat. Kamu juga harus menerimanya. Salwa mendekati Sophie.
Aku minta maaf. Sophie memohon. Sungguh. Salwa menatap tajam. Sophie mengangguk. Iya. Buka mulutmu. Salwa mencengkeram rahang Sophie, memasukkan sisa cabai sekaligus plastiknya ke dalam mulut Sophie. Sophie memuntahkan isi mulutnya. Lalu berlari masuk ke dalam rumah. Hah. Laporkan polisi. Nia meludah, membuang sisa-sisa cabai. Dari mana kamu tahu? Tanya Nia. Dari cicak. Salwa menyeringai. Salwa meninggalkan rumah Nia. Mungkin kejam, tapi dia puas telah memberikan pembalasan. Nur, kapan kamu bikin sambal cabai kayak gitu? Tanya Salwa. Punya Vivi, Mbak Salwa. Hari ini ketemuan sama teman-temannya, dia kebagian bikin sambal dan perkedel kentang. Nur menjelaskan. Lah kok kamu ambil? Salwa melirik Nur. Tadi mampir ke rumah Mbak Salwa, katanya kebanyakan. Terus ditinggal satu bungkus, jelas Nur. Salwa mengangguk-angguk. Salwa mengetahui masa lalu Joni dari Hilman 3 tahun yang lalu. Hilman yang kala itu mengirim sayur bertemu sopir truk di warung makan. Sopir itu ternyata teman Joni. Mereka satu komplotan, dan akhirnya terpisah. Akan tetapi, baik Salwa maupun Hilman tidak menyebarkan kenyataan tersebut. Joni sudah berubah, tidak perlu mengungkit masa lalu. Juga tidak ada untungnya bagi mereka berdua. 5 hari berlalu. Anjas memarkir motor di depan rumahnya yang baru. Rumah itu sudah berpagar lengkap. Perlengkapan isi rumah mulai berdatangan. Siang itu satu truk mengantar kasur dan meja kursi makan. 3 orang lelaki mulai menurunkan barang-barang tersebut. Terdengar suara Rea yang mengarahkan di mana seharusnya kasur ditaruh. Anjas sengaja menunggu di luar sampai selesai. Truk bergambar cewek seksi di bagian belakang meninggalkan halaman rumah Anjas. Mbak Rea, aku pulang dulu, pamit Vivi. Hati-hati, Vi. Rea melambai. Anjas kemudian melihat istrinya dan Vivi yang keluar rumah. Mereka berdua tidak melihat keberadaan Anjas. Vivi berjalan cepat melintasi halaman. Udah selesai? Tanya Anjas. Rea melonjak kaget. Mas kapan datang? Sedari tadi, jawab Anjas, melepas sepatu bot yang kotor. Udah lengkap. Paling cuma beli beberapa tanaman, Mas. Biar teras depan ada ijo-ijonya. Rea tersenyum. Isi rumah sebagian besar dari Regan, yang tidak mau dibayar dengan dalih kado pernikahan. Tapi 2 kamar belum ada tempat tidurnya, imbuh Rea. Nggak apa-apa. Anjas melangkah masuk. Kata Mama, akhir pekan ada acara syukuran rumah ini. Mama tadi udah bilang. Rea mengangguk. Rea ke kamar utama, memasang spray bercorak bunga yang dibelinya di Toserba bersama Vivi. Ternyata pas, tinggal dicuci, ucap Rea. Ada motif lain. Anjas tidak terbiasa dengan kamar yang bercorak bunga. Ada, yang polos warna abu-abu. Kesukaan Mas Anjas. Rea menunjuk 3 spray yang masih terbungkus rapi. Nanti aku pasang yang itu. Anjas memandangi istrinya. Sekarang dirinya sudah menikah harus lebih fleksibel, harus bisa menerima perbedaan selera. Termasuk spray biru muda yang sebagian bercorak bunga tulip. Sesuai aja dengan yang kamu suka. Mau spray motif macan tutul juga nggak apa-apa, kata Anjas. Rea yang melipat spray tidak setuju. Norak, katanya. Anjas menyukai tirai coklat tua yang sudah terpasang, dipadukan dengan tirai putih tipis. Sayang. Anjas memanggil pelan. Ya. Rea menoleh. Kamu nggak jadi kerja? Tanya Anjas hati-hati. Dia tahu Rea harusnya sudah bekerja. Nanti setelah acara syukuran. Aku tunda karena harus mengurusi dan menata rumah ini, sahut Rea, tidak berani menatap Anjas. Oh, oke. Anjas mengangguk. Hening sejenak. Rea menarik napas dalam-dalam. Aku nggak jadi kerja, Mas Anjas. Anjas yang bersandar di meja mengernyit heran. Ucapan Rea berubah dalam hitungan menit. Kasihan rumahnya,
nggak ada yang nempatin. Kalau nggak ada aku, Mas paling tinggal di rumah Bapak. Iya, kan? Rea menyibukkan diri dengan spray yang dikeluarkan dari plastik pembungkus. Mau cuci spray, nyoba mesin cuci, katanya. Kamu kejam, Yang. Anjas memandang Rea. Rea berbalik. Kejam gimana? Aku pikir kasihan sama aku. Ternyata lebih kasihan pada rumah ini. Anjas bersungut-sungut. Aku nggak berarti bagi kamu. Bukan begitu maksudnya, Mas Anjas. Rea menggelengkan kepala. Loh jelas-jelas ngomong seperti itu. Anjas pura-pura ngambek, dalam hati ingin tertawa melihat ekspresi Rea yang kebingungan. Anjas menegakkan tubuhnya, tanpa berkata apa-apa Rea meninggalkan kamar. Lantas menyusul istrinya ke belakang. Rea, panggil Anjas. Aku tuh juga kasihan sama Mas Anjas, kata Rea yang memasukkan spray dan sarung bantal ke dalam mesin cuci. Siapa bilang Mas Anjas nggak berarti? Kalau nggak berarti, aku bakalan nolak bobo pepet-pepetan tiap malam. Kalau nggak berarti, aku nggak sudi nyerahin diri. Ada lagi. Anjas tersenyum lebar. Nggak ada, sahut Rea ketus. Tinggal bilang. Aku cinta kamu, Mas Anjas, kenapa harus muter-muter kayak mesin cuci, Yang? Anjas tertawa kecil.